mengenai tanpa aku, tanpa ego, ya, tanpa diri, entitas diri yang kekal. Nah, historicalnya adalah bahwa pada saat 5 orang biku ini mempelajari sutta ini, maka salah satu dari 5 pertapa itu, dari Pancawagya itu mencapai mata batin, mencapai tingkat kesucian pertama, sotapan. Jadi dari saat Sang Buddha selesai mengkhotbahkan khotbah sutta mengenai Dhammacakkappavattana Sutta itu, dari 5, 1 yang memperoleh mata batin. Yang kemudian nanti berikutnya memang secara berurutan keempat pertapa lainnya juga akan memperoleh tingkat kesucian, tetapi hanya 1 yang pada saat itu yang disebut oleh Sang Buddha memperoleh mata batin, Dhammacakku. Ya, jadi dari kelima itu begitu hebatnya sutta ini, sehingga ini merupakan sutta yang menurut saya adalah amat penting, karena tanpa Dhammacakkappavattana Sutta maka tidak mungkin ada sutta-sutta lain yang bermunculan. Ya, jadi ini merupakan awal pemutaran. Jadi setelah ini diputar maka roda dhamma itu sudah tidak bisa dihentikan, ya, apa tiwatiang dalam bahasa Pali. Ya, jadi tidak bisa dihentikan sehingga banyak dhamma-dhamma lain bermunculan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah Anatalakkhana Sutta sebenarnya. Ya, jadi setelah Sang Buddha mengkhotbahkan Dhammacakkappavattana Sutta, maka kondanya memperoleh mata batin. Tapi begitu Anatalakkhana Sutta itu dikhotbahkan, maka para biku sangha itu memperoleh tataran kesucian tertinggi, arahat, ya, mencapai realisasi nibbana. Ya, jadi seperti itu. Makanya kedua sutta ini merupakan satu sutta yang memang harus dipahami oleh umat Buddha, dan kita mempelajari dhamma itu harus merefresh berulang-ulang. Ya, kita lihat dalam hukum Asewana Paccaya atau kondisi pengulangan itu merupakan kondisi yang penting dalam satu tahapan kita mempelajari ajaran Sang Buddha. Ya, jadi tanpa mengulang-ulang tidak mungkin, tidak bisa melakukan suatu perenungan, pemahaman yang begitu mendalam tentang ajaran Sang Buddha. Ketika Sang Buddha mencapai pencerahan sempurna, kemudian dia berpikir bahwa umat manusia itu dipenuhi oleh kekotoran batin, sangat menikmati kesenangan indera, sehingga apakah mungkin dhamma ajaran Sang Buddha yang bisa mencapai realisasi nibbana ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan manusia yang begitu senang dengan kesenangan indera. Jadi itulah kenapa Sang Buddha kemudian melihat di antara sekian banyak orang kira-kira siapa. Nah, kekuatan ini ditambah dengan permohonan dari Brahma Sahampati yang meminta kepada Sang Buddha untuk melakukan pemutaran roda dhamma. Karena kalau tidak diputar, roda dhamma ini tidak dibabarkan, ya, manusia berada dalam kegelapan. Ya, jadi awija itu tidak mungkin bisa dikikis. Kalau kita belajar Paticcasamuppada kan ada satu hal yang harus dikikis, yaitu awija. Karena dengan mengikis awija maka benih-benih sankara itu akan bisa dikikis, ya, yang pada akhirnya nanti mencapai realisasi. Seperti itu. Jadi awija itu penting untuk dikikis. Sang Buddha harus membabarkan dhamma. Intinya seseorang harus bisa belajar dhamma terlebih dahulu. Jadi memang belajar dhamma itu merupakan gerbang utama seseorang bisa masuk kepada praktek-praktek atau pengembangan spiritual lebih lanjut. Jadi tanpa orang, misalnya orang mau belajar meditasi, ya, implementasi praktek meditasi, orang tidak mempunyai gambaran yang cukup komprehensif mengenai misalnya mengenai sutta apa yang terkait dengan meditasi, ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam sutta-sutta yang ada, maka Mahasatipatthana Sutta dan Satipatthana Sutta itu merupakan hal yang wajib dikuasai bagi seorang umat Buddha yang ingin mempraktekkan meditasi. Karena di dalam meditasi itu ada dua, ada yang
sama sati, sama samadhi. Ada juga yang mica samadhi, ya kan? Ada meditasi konsentrasi juga yang keliru. Nah, supaya nggak keliru gimana? Harus ada satu petunjuk yang clear, yang benar mengenai praktek meditasi. Makanya Sang Buddha kemudian mengajarkan Mahasatipatthana Sutta itu kepada bangsa Kuru. Bangsa Kuru itu bangsa yang makmur. Untuk mempelajari sesuatu yang mendalam itu tidak bisa diajarkan kepada orang yang serba kekurangan, ya, morak-marit. Jadi hanya bisa diajarkan oleh orang yang sudah urusan-urusan yang sepele-sepele itu sudah beres. Makanya dipilihlah itu bangsa Kuru. Bangsa Kuru itu bangsa yang makmur sekali, ya, pada saat itu. Itu sejarahnya. Jadi kalau kita ingin mempelajari tentang dhammanya, maka Dhammacakkappavattana Sutta dan Dhammacakkappavattana Sutta dan Anattalakkhammana Sutta tidak boleh kita tidak mengerti, ya. Oke. Kemudian kalau untuk praktek meditasi, maka bapak-bapak, ibu semuanya mempelajari Mahasatipatthana Sutta. Baik, ya, karena waktunya kita harus bisa selesai jam 5:30, maka kita langsung saja kepada materi yang akan saya sampaikan. Nah, di dalam penjelasan awal di dalam Dhammacakkappavattana Sutta itu disebutkan Dweme bhikkhave anta pabajitena sewite. Ada dua hal para biku yang tidak boleh dikembangkan dalam praktek. Pabajita itu adalah sesuatu praktek orang yang melepaskan kehidupan rumah tangga, ya. Makanya sekarang kita lebih kenal kata pabaja, kan, nah, pabajitena. Jadi seperti itu. Nah, Sang Buddha menjelaskan ini kepada siapa? Kepada para biku yang diantaranya adalah Pancawagya itu, ya, karena mereka melakukan praktek tidak berumah tangga. Maka Sang Buddha dalam penjelasan sutta itu disampaikan seperti itu. Nah, dua hal itu apa? Nah, dalam bahasa Pali katama dwe. Nah, apa dua itu? Nah, yaitu kamesu kamasu kalikan nuyogo. Jadi artinya adalah kehidupan yang memuaskan nafsu. Nah, yang kedua adalah atakilamata nuyogo. Atakilamata nuyogo adalah praktek penyiksaan diri. Ya, praktek penyiksaan diri. Nah, dua hal ini pernah Sang Buddha alami. Jadi artinya kehidupan penguasaan nafsu, artinya kesenangan itu pernah Sang Buddha sebelum menjadi pertapa itu kan menjadi seorang pangeran di kehidupan istana. Tentunya seorang pangeran atau anak raja itu kan mau makan, ya, makan yang enak-enak bisa, mau hiburan, tari-tarian yang enak-enak juga ditampilkan, seperti itu. Tetapi dua hal ini disebutkan sebagai hino. Hino itu dalam arti adalah rendah. Kata hino dalam bahasa Pali itu rendah. Hino gamo, otu janiko itu artinya kehidupan orang awam yang senang dengan pemuasan nafsu indria. Disebut potu janiko. Yang sering kali istilah-istilah ini kemudian disebut sebagai putu jana. Nah, seperti itu. Nah, anario itu tidak luhur, tidak suci. Aryo itu dari kata aryo dalam bahasa Pali, kalau ditambahkan dengan an berarti tidak luhur. Kemudian anatasanhito itu tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Jadi Sang Buddha mengatakan praktek ini adalah sesuatu yang tidak bermanfaat, yaitu pemuasan nafsu. Termasuk di dalamnya adalah atakilamata nuyogo, yaitu praktek pertapaan yang menyiksa diri, ekstrim menyiksa diri. Pernah nggak dilakukan oleh Sang Buddha pada sebelum menjadi seorang Buddha, menjadi pertapa? Pernah, bersama 5 pertapa ini juga, yaitu di hutan Uruwela, melakukan penyiksaan diri, melakukan pertapaan yang boleh dibilang ekstrim, ya, hingga nyaris pertapa Gotama ini sendiri hampir meninggal. Ya, dikatakan dalam cerita bahwa kulit perut depannya itu sampai hampir menyentuh tulang belakang dari pertapa Gotama. Jadi begitu saking ininya, ya, ususnya sendiri
sampai mungkin mengecil atau apa gitu. Nah, perutnya sampai seperti itu. Tulang-tulang belulangnya seperti mungkin gilesan gitu ya kali ya, kelihatan tulang belulang. Nah, seperti itu. Nah, dalam Atthakila Matanuyogo disebutkan praktek pertapaan yang ekstrim ini disebutkan dukkha. Itu sesuatu yang hanya menyebabkan penderitaan, ya. Anario sama tadi saya sudah jelaskan, anatasan itu juga sudah dijelaskan ya, tidak bermanfaat. Nah, kemudian Sang Buddha menjelaskan untuk bisa menghindari kedua praktek ini, ya, kedua praktek ini. Jadi, kemudian apa yang bisa terlepas dari kedua praktek ini? Nah, Sang Buddha menjelaskan jalan utama beruas 8, ya. Ayamewa Aryo Atangikomago Seyatidang. Nah, Seyatidang itu antara lain, ya, yaitu sama diti, sama sangkapo, sama waca, sama kamanto, sama ajiwo, sama wayamo, sama sati, sama samadhi. Nah, ini merupakan saripati ajaran dari Buddha Sasana. Jalan utama beruas 8 itu semua harus mengacu, bahwa suta-suta lain juga harus mengacu kepada jalan utama beruas 8 ini dan 4 kesenyataan, ya. Maka di dalam Mahapadesa Sutta itu disebutkan siapapun yang mengkhotbahkan atas nama Buddha Sasana, ajaran Sang Buddha, maka seorang umat harus menerima terlebih dahulu, tidak menolak, tetapi kemudian harus mengcompare, harus menganalisa apakah sesuai dengan Dhamma dan Vinaya. Nah, pengertian apakah sesuai dengan Dhamma dan Vinaya itu harus sesuai dengan khotbah yang ini, yang pertama ini. Artinya harus sesuai dengan 4 kesenyataan, harus sesuai dengan jalan utama beruas 8. Siapapun yang mengkhotbahkan. Jadi harus ada benang merah nggak dengan 4 kesenyataan dan jalan utama beruas 8. Apakah itu khotbah itu disampaikan oleh para biku ataukah disampaikan oleh para romo pandita atau siapapun dia, maka dalam Mahapadesa Sutta itu disebutkan dalam Anuttara Nikaya harus mengacu kepada ini. Kalau tidak, maka itu tidak sesuai dengan Buddha Sasana. Nah, kemudian di dalam penjelasan berikutnya disebutkan idangko pana bikawe dukang Arya Sata. Inilah para biku yang dinamakan kesunyatan mulia tentang penderitaan. Nah, dijelaskan secara rinci bahwa lahir adalah duka, tidak memuaskan, atau duka itu tidak memuaskan. Nah, kata duka ini sendiri diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu agak sulit. Jadi kalau disebut dengan penderitaan juga tidak begitu tepat. Ya, mungkin hal yang tidak memuaskan kali ya. Nah, kemudian jarapi duka. Jarapi ini adalah penuaan, maranampi duka. Itu kematian, ya. Jadi kemudian soka paridewa itu adalah kesedihan dan ratap tangis, ya. Domanasa ini dalam Abhidhamma disebutkan penderitaan batin. Nah, kalau penderitaan fisik itu disebut dengan duka, ya. Upayasa itu putus asa, itu juga duka. Jadi manusia itu diliputi oleh hal-hal tadi, ya, kelahiran, ya, penuaan, ya, kematian, ya, kesedihan, ya, ratap tangis, ya, peluh kesah atau putus asa. Nah, kemudian apiyehi sampayogo dukkha adalah berkumpul. Sampayogo itu sampayoga dalam bahasa Pali. Apiyehi pia itu adalah sayang. Artinya berkumpul yang dengan orang yang tidak disenangi di sini. Karena ada kata kan. Kalau piyehi itu berarti yang disenangi, yang disayangi. Nah, apiyehi sampayogo dukkha adalah kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak kita sukai, maka itu adalah duka. Ya, jadi kalau Anda kemudian harus tinggal bersama orang yang benar-benar kita tidak sangat sukai, itu waduh, menit demi menit, jam demi jam itu merupakan penderitaan bagi batin kita, ya kan? Begitu juga kalau kita wipa. Nah, kata wipa ini adalah terurai. Ya, wipa yogo berarti berpisah. Nah, jadi piyehi wipa yogo dukkha berarti berpisah dengan orang yang disayangi, dicintai. Karena kata pia dalam bahasa Pali itu berarti sayang. Ya, gitu ya.
Nah, yang pincang nalabati tampi duka tidak mendapatkan sesuatu yang diingini, yang diharapkan, itu juga merupakan duka. Sankitena itu singkatnya ya, pancu padana kanda duka. Jadi 5 kemelekatan, 5 agregat diri ini adalah duka. Apa 5 agregat itu? Adalah wedana, perasaan, sanya, sangkara, winyana, sama rupa. Jadi ada 4 agregat batin, ada 1 agregat materi, rupa. Nah, jadi unsur tubuh kita ini disusun di dalam 5 agregat itu. Nah, Sang Buddha menjelaskan bahwa ini adalah sebenarnya adalah tidak memuaskan. Mengapa tidak memuaskan? Nah, dalam Anatalakkhana Sutta disebutkan bahwa Sang Buddha bertanya kepada para biku. Para biku, apa yang disebut dengan rupa itu adalah anicca atau nicca. Artinya anicca atau nicca itu adalah kekal atau tidak kekal. Tidak kekal, Bante. Nah, sesuatu yang tidak kekal itu memuaskan atau tidak memuaskan? Tidak memuaskan, duka. Nah, sesuatu yang dicengkram oleh duka itu adalah sudah selayaknya untuk dipandang sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan atau tidak yang disebut dengan duka tadi, ya, tidak bisa dikendalikan. Oke, nah demikian pula